7 golongan yang tidak akan mendapat syafaat. Pernahkah kita membayangkan satu hari yang begitu panjang? Hari ketika matahari sangat dekat, keringat mengalir sesuai kadar dosa, dan manusia berdiri menunggu keputusan Rob semesta alam. Pada hari itu, semua manusia berharap satu hal, syafaat. Syafaat dari Rasulullah. Syafaat yang mampu meringankan hisab. Syafaat yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Namun tahukah kita, tidak semua orang akan mendapatkannya. Bahkan ada golongan-golongan tertentu yang justru terhalang dari syafaat. Bukan karena Allah zalim, tetapi karena pilihan hidup mereka sendiri. Sebelum lanjut, silakan tuliskan di kolom komentar. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami termasuk orang yang terhalang dari syafaat Nabi-Mu. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan hati yang jujur dan jiwa yang mau bercermin. 1. Orang yang menyekutukan Allah, syirik. Golongan pertama, dan ini yang paling berat, adalah orang yang melakukan syirik. Syirik bukan hanya menyembah patung. Syirik juga bisa berupa menggantungkan harapan pada jimat, percaya kekuatan selain Allah, atau menjadikan sesuatu lebih ditakuti daripada Allah. Allah berfirman bahwa syirik tidak akan diampuni bila dibawa sampai mati. Syafaat Rasulullah tidak berlaku bagi orang yang mati dalam keadaan syirik. Renungkan, apakah kita benar-benar bertawakal kepada Allah? Atau diam-diam masih bergantung pada hal lain? Tanya ke diri sendiri, dan tulis di komentar bila ingin. Apa bentuk syirik halus yang paling sering kita tidak sadari hari ini? 2. Orang yang sombong dan angkuh. Golongan kedua adalah orang yang sombong. Sombong dengan harta, sombong dengan ilmu, sombong dengan ibadah. Merasa diri paling benar, paling suci, paling beriman. Padahal, kesombongan adalah sifat iblis. Orang sombong sulit menerima nasihat, meremehkan orang lain, dan merasa tidak butuh ampunan. Bagaimana mungkin mendapat syafaat jika selama hidup merasa tidak butuh pertolongan Allah? Renungan untuk kita semua. Apakah kita beribadah dengan rasa rendah hati? Atau justru diam-diam memandang orang lain lebih hina? 3. Orang yang menzalimi sesama dan tidak bertaubat. Golongan ketiga adalah orang zalim, yang menyakiti orang lain, dengan lisan, perbuatan, atau kekuasaan. Namun tidak pernah meminta maaf dan tidak bertaubat. Ingat, di akhirat, harta tidak berlaku, jabatan tidak menolong, yang ada hanya hak dan keadilan. Orang yang membawa dosa kezaliman akan sibuk membayar dengan pahala. Syafaat pun tertahan, karena urusan dengan manusia belum selesai. Pernahkah kita menyakiti hati seseorang dan belum meminta maaf? Mungkin inilah waktunya, sebelum terlambat. 4. Orang yang meremehkan salat. Golongan keempat adalah orang yang meremehkan salat, bukan hanya yang meninggalkan salat, tetapi juga menunda tanpa alasan. Salat tanpa khusyuk. Salat hanya sebagai formalitas. Salat adalah pembeda iman dan kufur. Jika salat saja kita anggap remeh, bagaimana kita berharap syafaat? Renungan lembut, apakah salat kita selama ini sudah menjadi kebutuhan? Atau sekadar kewajiban yang ingin cepat selesai? Tuliskan di komentar. Ya Allah, perbaiki salatku sebelum Engkau perbaiki hidupku. 5. Orang yang berani berdusta atas nama agama. Golongan kelima adalah orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya. Menyebarkan hadis palsu, mengubah hukum agama demi kepentingan pribadi.
Menyesatkan orang lain demi pengaruh dan keuntungan. Ini dosa besar. Bagaimana mungkin berharap syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika lisannya digunakan untuk memalsukan ajaran beliau? Cermin diri, apakah kita sudah berhati-hati saat menyampaikan ilmu agama? Atau asal bicara tanpa dasar? 6. Orang yang membanggakan dosanya. Golongan keenam adalah orang yang terang-terangan membanggakan dosa. Dosa yang dipamerkan, maksiat yang dianggap gaya hidup, kesalahan yang dijadikan konten dan kebanggaan. Allah Maha Pengampun, tetapi tidak menyukai hamba yang menantang dosa secara terang-terangan. Syafaat tidak diberikan kepada mereka yang tidak merasa bersalah. Renungan jujur, apakah kita pernah merasa bangga dengan dosa yang seharusnya kita tangisi? 7. Orang yang mati dalam keadaan tidak bertaubat. Golongan terakhir adalah orang yang mati tanpa taubat, bukan karena dosanya terlalu besar, tetapi karena ia menunda taubat sampai ajal datang. Taubat bukan menunggu sempurna, taubat bukan menunggu tua, taubat adalah sekarang. Ketika nyawa sudah di tenggorokan, pintu taubat tertutup, dan syafaat pun tidak bisa diminta. Pertanyaan lembut untuk kita semua. Jika malam ini adalah malam terakhir kita, sudah siapkah kita bertemu Allah? Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi membangunkan hati. Syafaat itu ada, rahmat Allah itu luas, tetapi jangan sampai kita sendiri yang menutup pintunya. Mari kita perbaiki tauhid, lunakkan hati, jaga salat, hentikan kezaliman, dan jangan tunda taubat. Jika video ini menyentuh hati Anda, silakan like sebagai zikir jari, subscribe sebagai niat istiqomah, dan bagikan sebagai amal jariyah. Semoga kita semua dikumpulkan di bawah naungan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.